warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka majelis Al-Barzanji Kiposi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hitung langkah kaki kita sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan petunjuknya di dunia ini dan diberikan syafaat di dunia akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, pembina, penasihat, instruktur pencaksilat Kiposi, Babe Nur Rosid Sapri Muslim. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, berkah rezekinya, lancar urusan-urusannya, dikabul segala hajat dan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati pimpinan majelis Bapak Ustadz Suryadi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang hormati Al-Ustadz Ahmad Fauzi Mukhtar, yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Jayadi, yang kami hormati alhamdulillah hadir Ketua Harian Kiposi Bapak Ahmad Zaini, yang kami hormati Ustadz Hafsah Mahmuda, yang kami hormati donatur Barzanji Kiposi Bang Haji Ahmad Riyad atau Bang Haji Ahmad, Bang Haji Ahmad. Mudah-mudahan Haji. Terus yang bermati orang tua kita hadir, alhamdulillah istiqomah, Bapak Haji Luki. Amin. Mudah-mudahan yang hormati Bang Ahmad Zaini, yang hormati Bapak Erlan dan juga Bapak Ading, semuanya hadir. Bapak Suta, Bang Ajis, Bang Nanda, Bang Chandra, Bang Ino, Bang Hasim dan juga yang guru besar kita Bang Muhammad Rafli. Mudah-mudahan kita berdua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangin umur kita. Yang punya hajat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir dengan lain tujuan untuk datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Kembali mengingat sebuah cerita Fadailul A'mal. Zaman tabi'in, ada salah seorang tabi'in pengen hadir ke majelis ilmu. Dia udah rapi, pakai baju, udah rapi, dandanannya cakep, udah mandi, jalan. Di tengah jalan dia jatuh kena air. Akhirnya karena bajunya kotor, bajunya kena lumpur, bajunya dekil, dia balik lagi. Dia mandi lagi, dia pakai baju lagi. Di tengah jalan dia jatuh lagi yang kedua kali. Akhirnya dia balik lagi. Dia ganti baju lagi, dia rapi lagi, dia pergi lagi jalan berangkat ke majelis ilmu. Nah, yang ketiga kali dia jalan, dia pengen jatuh, cuman tiba-tiba ada yang nantangin di bawah, ditantangin. Dilihat dah tuh sama yang tabiin. Lu siapa? Gue setan. Kenapa setan nolongin saya? Padahal kan saya pengen ke majelis ilmu, mestinya nanti jangan nolongin saya, biasanya nanti balik lagi. Kata setan, wahai seorang yang separuh baya, ketahuilah ketika engkau jatuh pertama kali, Allah ampunin dosamu dari yang masa lalu hingga yang sekarang. Oh gitu. Terus yang kedua, orang separuh baya, ketahuilah bahwa engkau jatuh yang kedua kali, Allah udah ampunin dosa kamu beserta keluarga besarmu dari dulu sampai saat ini.
Jangan sampai jatuh yang ketiga kali. Kalau jatuh yang ketiga kali dia bisa satu kampung dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan sampai nandangin itu orang biar gak jatuh. Mudah-mudahan kita hadir di sini diampuni semua dosa kita, dosa keluarga besar kita, dosa orang-orang kampung kita, sehingga doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah setelah kita membaca Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Ibn Husin Awil Hasan Ibn Abdul Karim Al-Barzanji, selanjutnya kita mendengarkan sebuah perkataan dari makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang beliau sabdakan kepada kita dalam kitab Al-Arba'in Nawawi karangan Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin An-Nawawi. Sekarang hadis yang ke-29. Al-hadits sadis wal isrun, hadis ini 19 ya. Al-hadits tasi'u wal isrun. Hadis yang ke-29. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'adimin wa innahu la yasirun 'ala may yasarahu Allahu ta'ala 'alaihi ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Di situ dulu. Al-hadits tasi wal isrun, hadis yang ke-29. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'az bin Jabal, dari sahabat Mu'az, semoga Allah meridainya. Amin. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, bi amalin yudkhilunil jannata, sebuah amalan yang apabila saya mengamalkannya saya akan masuk dalam surga, wa yubaiduni 'anil nar, dan apabila saya mengamalkan amalan tersebut saya jauh dari neraka atau api neraka. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, lalu Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an 'abimin, sungguh wahai sahabat, engkau telah bertanya pertanyaan yang amat dahsyat. Wa innahu la yasirun 'ala may yasarahu Allahu ta'ala 'alaihi, dan hal tersebut akan mudah apabila atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan hal tersebut. Apa kata Rasulullah SAW amalannya? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus sholata, dan kata Rasulullah, dirikanlah salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan haji, dan pergi haji ke tanah suci. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita begitu dahsyat sebuah pesan yang apabila kata Rasulullah Allah berikan kemudahan akan mudah, kalau Allah kasih sulit bakal sulit. Ada hikmah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, ini sahabat Nabi emang kerjanya tukang tanya. Kayaknya dari kita baca kitab ini awal sampai ke 29 banyak sahabat Nabi yang sering bertanya. Maknanya ialah kita mesti sebagai umat Islam diperintahkan untuk terus menuntut ilmu,
Bahkan dalam hadis minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga akhir hayat. Makanya di sini hadisnya tentang sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, ialah hadis, ialah semuanya didasari atas menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, mukhtar hadis, man arada dunya fa'alaihi bila ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bila ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Maka begitu besarnya fungsi ilmu dalam kehidupan manusia. Berapa banyak manusia yang hancur hidupnya karena memiliki ilmu. Hartanya banyak, kemauannya ada, tapi ilmunya nggak ada, hancur. Ada juga orang yang Allah berikan sulit, tapi dia memiliki ilmu sehingga dia menikmati hidupnya karena dia bisa menikmati dari hasil ilmu yang didapatkan. Makanya begitu besarnya manfaat ilmu dalam kehidupan manusia. Di sini diajarkan oleh para sahabat bahwasanya kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya salut sama orang tua kita, Abi Nur Rasid, Bapak Murfi, saya juga ta'lim Ustaz. Semuanya pasti kita juga termasuk masih melanjutkan studi untuk menuntut ilmu. Tadi karena menuntut ilmu itu bukan untuk menjadi sukses, tapi memperbesar kemungkinan untuk menjadi sukses. Maka dari itu tugas kita sebagai umat Islam, tugas kita sebagai manusia, apalagi di umat Islam, kerjanya satu, menuntut ilmu dengan baik. Insya Allah yang menuntut ilmunya baik, kata Rasulullah, gak bakalan nyesel dalam hidupnya. Jangankan dunia, akhiratnya dia dapat. Jangankan akhirat, dunianya dia pegang. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, di sini Rasulullah menyatakan bahwasanya amalan-amalan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, rukun apa itu namanya itu kalau rukun Islam, menyembah pada Allah itu dan sebagainya itu bermakna rukun Islam. Kata Rasulullah SAW, di sini apabila Allah kehendaki mudah jadi mudah, Allah kehendaki susah maka akan jadi susah dalam menjalani kehidupan, melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Makanya kalau orang yang dikehendaki Allah baik pasti dia paham dalam agamanya. Tanda orang baik apa enggak gampang lihat agamanya. Orang itu kaya, sedekah, tapi agamanya nggak bagus, berarti nipu tuh, jadi kamu berhasil di situ. Nanti kalau dia agamanya bagus, biar kata dia jarang sedekah, bisa jadi dia di belakangnya sedekahnya lebih banyak daripada orang yang bersedekah. Jadi seperti itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan berikan pemahaman dalam agamanya. Agamanya baik, orangnya udah pasti baik. Agamanya kurang baik, belum tentu orangnya baik. Baiknya jadi baik topeng gak sih Pak? Ya, sholatnya kagak, ininya kagak. Oh, baik banget ini orang, kan? Topeng tidak ada apa nih gitu. Tapi kalau orang baik, kita akan berbagi, mungkin dia lagi ada sesuatu, atau mungkin dia sedekahnya di belakang. Seperti itu. Kata Rasulullah apa? Amalan yang menjauhkan kita dari neraka dan masukin kita dalam surga. Pertama ialah kita menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Inilah yang menjadi penilaian buat kehidupan manusia. Karena sesungguhnya hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah bukan buat bekerja. Manusia diciptakan sama Allah bukan buat hal-hal yang biasa kita kerjakan. Tapi manusia diciptakan sama Allah bukan lain bukan ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis ini memberikan pembaharuan buat kita bahwasanya kita harus terus memperbaharui semangat ibadah kita. Jangan sampai lupa
sholat kita mungkin sering bolong-bolong, makanya lewat hadis ini kita diingatkan lagi. Mudah-mudahan subuh kita rajin rajin, zuhur kita bisa rajin, asar kita, maghrib kita, isya kita bisa rajin. Ya kalau kalimat 4 dulu nggak apa-apa ya, enggak. Tapi jangan asal semuanya gitu. Ya, yang penting kita tanpa menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pun. Berharap rezeki pada selain Allah. Contohnya banyak sekarang tuh. Kata berita Ustaznya di DN itu atau nggak di detik.com, judi terbesar di Asia itu orang Indonesia. berapa triliun tuh slot. Jadi slot itu, judi itu kemarin juga diskusi ya. Judi itu mainan apa ya? Hobi apa ya? Refreshingnya orang kaya, Pak. Ini orang susah, enggak yang sebulan dapat duit 5 juta mau judi. Maksudnya itu dari mana rujukannya kan? Jadi kalau orang kaya judi wajar, gitu. Ada malah yang pendapatan yang nggak ada malah judi, gitu ya. Habis sih. Malah ngabisin. Nah orang kaya udah kaya bisa miliar pendapatan juta, judi. Mungkin itu hobi. Nah kalau orang kita pelajar utamanya banyak juga yang pelajar. Judi. Nah itu jadi tuh judi kalau orang biasanya buat refreshing, ini malah buat pendapatan. Ya aneh. Makanya di sini dikatakan kembali oleh Rasulullah untuk menyembah pada Allah. Sesusah-susahnya kita jangan sampai datang ke gereja buat minta beras, gitu. Makanya kita harus memperbarui semangat beribadah kita kepada Allah SWT. Yang kedua kata Rasulullah mendirikan sholat. Sholat kita udah benar, diperbaikin lagi kalau kata kita. Kalau kita udah benar, diperbaiki wudhu kita. Oh mungkin rakaatnya kurang baik, oh mungkin zikirnya kurang mantap, atau seterusnya. Jadi sholat itu kita nggak jenuh. Ada hal yang dipelajari dari sholat kita. Di sini Rasulullah menyatakan kita kembali memperhatikan sholat kita, apakah kita doa iftitahnya sering kelewatan, sujudnya kelamaan sampai kesebentaran, terus wudhu kita mungkin ada yang salah-salah, yang diperhatikan. Yang ketiga, waktu dia zakat, menunaikan zakat. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat bukan sunnah. Ada zakat yang wajib setahun sekali, yakni zakat fitrah. Ada juga zakat mal, ada zakat pendapatan, banyak zakat tuh. Di buku fikih SD, SMP itu dijelasin ada beberapa jenis zakat. Zakat pertambangan, zakat pendapatan dan sebagainya. Tunaikan zakat kita selagi kita diberikan nikmat berupa harta. Selanjutnya watasu Ramadan. Ini yang sering kita lakukan di setiap tahun di bulan Ramadan. Berpuasa selama 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tergantung harta bukannya kapan. Jadi tergantung Kiai Yakut Khalil Qomas mengumumkan lebarannya kapan. Yang terakhir kata Rasulullah, kalau pengen jauh dari neraka, dekat sama surga, laksanain haji jika mampu. Kalau nggak bisa haji, umroh lah kecil-kecil. Makanya saya pernah suka bikin umroh. Bahkan ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa dapat umroh, bisa berangkat haji. Amin. Di sini alhamdulillah kita kembali diingatkan oleh Rasulullah untuk memperbaharui semangat iman kita. Yang kedua, memperbaharui semangat ibadah kita. Yang masih bolong-bolong sholatnya dilengkapin. Yang masih suka nggak baik diperbaiki. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi manfaat dan barakatihi. Wahdinal husna bi hurmatihi wa misna bi tariqatihi wal ma'afati minal fitani wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.